Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita memulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh melimpahkan rahmat-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Engkau telah membimbing, melindungi, dan menjaga kami sepanjang istirahat malam tadi hingga pagi hari baru ini. Kami akan memulai seluruh perjalanan, tugas, aktivitas, karya pelayanan kami. Semoga Engkau boleh memberkati dan menguatkan kami dengan sabda kasih-Mu, agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inti iman kita adalah mengasihi Tuhan dan terwujud dalam mengasihi sesama. Bagaimana mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bacaan hari ini memberikan gambaran yang jelas untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan menyampaikan pedoman atau perintah yang harus ditaati dan diikuti oleh semua umat. Di sini mau dikatakan bagaimana Allah menjelaskan bahwa
Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menipu sesama, tidak boleh bersumpah palsu demi nama Tuhan, tidak menindas atau merampas hak orang lain, tidak memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dan tidak menyimpan dendam atau membenci sesama. Perintah ini menunjukkan bahwa inti dari kekudusan adalah membangun kasih yang tulus kepada sesama. Hal ini mau mengajak kepada kita dalam masa pertobatan, masa puasa ini, bagaimana kita mampu untuk membuka hati, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus menggambarkan anak manusia yang akan datang dalam kemuliaannya seperti gembala yang memisahkan kawanannya. Ini kita telah baca dalam Injil Matius. Domba dipisahkan dari kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba yang mewakili orang benar, sementara kambing-kambing mewakili orang-orang yang tidak benar dan dihukum, karena mereka tidak berbuat sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang benar. Lewat permenungan ini, Tuhan mengajak kita untuk menghidupi kekudusan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita boleh menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan pelayanan dan perhatian kita. Kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan memberi diri, melayani saudara-saudari yang berada di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas rahmat kekudusan yang dicurahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk pewartaan sabda-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mohon semoga kami boleh dimampukan untuk membagikan rahmat yang telah kami terima ini kepada sesama yang akan kami jumpai dalam tugas karya pelayanan kami di sepanjang hari ini. Engkau kami puji dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.